Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang saat ini mengikuti ibadah melalui siaran online. Kita mengucap syukur jika pada hari ini meskipun kita tidak bisa hadir bersama-sama dalam ibadah secara langsung tatap muka, tapi kita tetap mengucap syukur pada Tuhan jika kita masih diberikan kesehatan, kita dan keluarga kita masing-masing di rumah, Bapak Ibu Saudara masing-masing. Mari saat ini kita mau memulai ibadah kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur atas setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun saat ini kami tidak bisa bersama-sama Tuhan, kami berada dalam rumah kami masing-masing, tapi kami mau tetap mengucap syukur dan kami mau membawa diri kami Tuhan untuk bersama-sama datang bersama dengan keluarga kami. Kami semua Tuhan, satu dalam keluarga Allah Tuhan, kami mau bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan saat ini. Kami rindu untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu saat ini Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan Yesus ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau memberkati kami dan selesai dari ibadah ini kami memperoleh hidup yang baru Tuhan Yesus. Dan memperoleh hidup yang penuh dengan kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya di sini setiap Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya bersukacita. Amin. Karena kita ada dalam keluarga Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari kita sama-sama pujikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Saya undang kita semua yang ada di rumah bersama dengan keluarga kita semua memuji memuliakan Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah menyanyikan bersama keluarga. Cinta keluarga Tuhan. Amin Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan Ku Kasihi Kau. Dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk setiap wajah anggota keluarga Bapak Ibu semua. Di wajah-Mu Haleluya. kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus menyatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi kita mau
kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari beri kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Sebentar firman Tuhan akan ditaburkan dalam hati setiap kita. Mari saat ini kita mau menyiapkan hati kita sebagai tanah yang terbaik untuk firman Tuhan bisa bertumbuh dalam hati setiap kita. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita adalah manusia-manusia yang tidak layak sebenarnya, tapi Tuhan melayakkan kita, Bapak Ibu Saudara, dengan kekudusan. Saat ini kami mau datang membawa hati kami Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Allah semesta alam. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi Dengan penuh kesungguhan. kudus, kuduslah, Angkat hati. kuduslah Tuhan, Kami datang Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi Mari kita sama-sama angkat hati kita. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
masing-masing, dari tempat kami masing-masing Tuhan, bawa kami dan seisi keluarga kami Tuhan, kami hanya akan menyembah kepada Engkau. Mari bersama dengan saya kita katakan, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. sungguh tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kami gak akan goyah Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. mari angkat hatimu, angkat suaramu. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Iman kami gak akan goyah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Mari beri kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami Tuhan. Ini iman kami Tuhan Yesus, bahwa sungguh hanya Engkau Allah dalam kehidupan kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami setiap sidang jemaat-Mu rindu Kau menaburkan firman-Mu dalam hati setiap kami Tuhan. Biarlah melalui lidah mulut hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, kami memperoleh pemahaman baru. Apa yang menjadi keinginan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan boleh tersampaikan, dan kami memperoleh perubahan hidup Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu sebentar, kami menyiapkan hati kami, telinga kami untuk menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu Tuhan.
Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali walaupun kita pertemuannya online tetapi tidak mengurangi sukacita kita tetap beribadah, kita tetap meninggikan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki firman Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kasih-Mu itu tetap ada di dalam kehidupan kami, di dalam keadaan seperti ini Tuhan. Ketika Tuhan masih memberikan kami nafas, itu artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bekerja untuk kerajaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari pimpin kami semakin hari supaya kami bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mau mendengar sebagian dari kebenaran-Mu. Buat Tuhan hati kami seperti tanah liat yang subur, yang siap ditanam benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami akan menyimak setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat GBT Eka. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan saya untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali. Walaupun pertemuan kita ini secara online, tetapi tidak apa-apa karena kondisinya memang oleh pemerintah diatur demikian, maka kita harus taat kepada pemerintah. Amin Bapak Ibu, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang lebih luar biasa, yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Kalau minggu-minggu kemarin, kita belajar mengenai tentang keluarga yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar mengenai skop keluarga yang lebih besar, yaitu keluarga kerajaan Allah. Tetapi percayalah Bapak Ibu, keluarga yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, itu adalah gambaran dari keluarga besar yang nanti akan kita miliki di dalam Tuhan. Amin. Oke, saya akan membagikan PowerPoint kepada Bapak Ibu semuanya supaya kita bisa menyimak isi firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu semuanya, yang kita harus perlu ketahui adalah bahwa setiap kita ketika dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang percaya, sebenarnya kita bukan hanya dijadikan sebagai orang yang beragama Kristen saja, tetapi yang luar biasa adalah kita dijadikan anak di dalam keluarga Allah. Nah, ini yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, gambaran keluarga kita di bumi ini adalah gambaran keluarga di dalam kerajaan Allah. Nah, karena hal yang merupakan hierarki keluarga kerajaan Allah, itu semuanya kan dimulai dari Bapa kita. Kita sebut Bapa karena kita taat kepada Bapa kita. Nah, di dalam kerajaan Allah nanti yang menjadi Bapa kita, yang menjadi penguasa seluruh hidup kita, yang menjadi raja dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah maka kita harus taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat apa yang terjadi kepada keluarga di bumi. Bapak Ibu, di keluarga di bumi yang Tuhan tetapkan bahwa yang menjadi pemimpin di dalam keluarga itu adalah seorang ayah, seorang suami. Mengapa demikian? Karena seorang suami itu harus menjadi teladan. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang harus diteladani oleh mempelainya, oleh anak-anaknya, maka seorang suami pun harus menjadi teladan. Bapak-bapak di tempat ini, sudahkah hidup kita menjadi teladan? Bapak-bapak yang ada di rumah, sudahkah hidup bapak-bapak menjadi teladan? Kalau belum, mulai komitmen sejak sekarang ini. Kalau mau keluargamu diubah, kalau mau keluargamu diberkati Tuhan, harus dimulai dari suami yang harus menjadi teladan. Amin Bapak-bapak. Ketika suami menjadi teladan, maka akan dengan mudah istri mengasihi dia. Maka akan dengan mudah anak-anak taat kepada dia. Jadi seorang suami yang benar harus menjadi teladan. Jadi kalau ada dari antara kita suami-suami, bapak-bapak yang saat ini masih belum bisa jadi teladan, mulai sejak sekarang komitmen sama Tuhan. Bapak-bapak semuanya, saya mau kasih tahu sebagai hamba Tuhan. Waktu kita di bumi ini sangat terbatas. Oleh karena itu, begitu ada kesempatan bapak-bapak untuk berubah, lakukan sekarang ini. Nah, hal yang kedua yang penting adalah seorang istri. Istri itu memang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penolong bagi suaminya. Nah, kalau kita bicara masalah penolong, berarti sebenarnya yang memiliki kekuatan yang lebih besar, suami atau istri, Bapak Ibu? Ya, betul. Istri sebenarnya yang memiliki kekuatan lebih besar. Itu artinya kalau selama ini ada cara pandang yang salah menganggap seorang wanita, seorang istri adalah kaum yang lemah. Tetapi Alkitab berkata sebaliknya. Ibu-ibu semuanya,
adalah orang-orang yang diciptakan untuk menjadi penolong. Jadi ibu-ibu semuanya ini adalah orang yang jauh lebih kuat, lebih tangguh. Oleh karena itu, ibu-ibu harus menjadi penopang buat suami. Harus menjadi penolong buat suami, jangan jadi perongrong ya. Ada apa-apa pokoknya minta suami, nggak habis mikir suaminya mau jungkir balik apa nggak perlu dipikirkan. Bukan seperti itu. Ibu-ibu menjadi penolong. Jadi bangkitkan rasa berharganya suami lewat apa yang ibu-ibu ucapkan. Jadi perkatakan hal-hal yang baik yang membuat hidupnya itu dibangkitkan kembali. Suami-suami dibangkitkan kembali. Nah, bagaimana caranya kita bisa merubah suami kita? Caranya seperti firman Tuhan bilang, ibu-ibu tolong dia. Tolong dia. Nah, oleh karena itulah Tuhan memberikan kekuatan lebih kepada ibu-ibu semuanya. Perasaannya sangat dalam kan? Perasaannya sangat, instingnya sangat luar biasa. Maka bersyukurlah ibu-ibu. Tetapi bukan berarti kita dipakai menjadi penolong, kemudian kita banyak ngomel. Kemudian diomelin suami kita, kemudian kita rendahkan. Tidak. Justru ibu-ibu harus menjadi penolong, membawa semangat buat dia supaya dia semakin bangkit lagi. Suami semakin bangkit lagi. Itu adalah seorang istri. Tetapi bagaimana dengan anak? Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Karena kita akan belajar sedikit lebih dalam mengenai anak ini. Anak itu di dalam sebuah keluarga itu harus belajar taat kepada bapaknya. Mengapa bapak? Mengapa tidak ibu? Perkataan yang keluar dari bapak itu adalah hasil kesepakatan dari ibu. Jadi jangan pernah kita memiliki pendapat yang tidak sama di depan anak-anak kita. Belajar untuk ngomong ya sendiri antara suami dan istri sehingga keluar memiliki pendapat yang sama. Jadi seolah-olah kita nggak diadu-adu begitu, atau nggak aku lebih disayang mama, papa nggak sayang sama aku, enggak. Tetapi hendaklah masing-masing dari antara kita memiliki cara pandang yang sama sehingga anak kita akan melihat keteladanan yang luar biasa. Nah, seorang anak harus belajar taat kepada bapaknya. Tujuannya supaya terjadi keserupaan dia dengan bapak. Anak-anak muda, dengarkan apa kata orang tua ya nak. Kata-kata orang tua itu bukan membenci kamu, bukan membuat kamu itu menjadi sengsara, tetapi ada nasihat, ada kekuatan di sana, sekaligus juga ada rasa memiliki. Oleh karena itu, coba lihat orang tua yang memberitahu banyak hal kepada kamu, jangan dimarahi mereka. Jangan dianggap orang tua ngomong seperti ini membuat aku tidak bebas. No. Kamu belum pernah jadi orang tua, tapi orang tua pernah jadi seperti kamu. Oleh karena itu belajar taat ya. Supaya kita juga di dalam dunia kekristenan, ketika kita bertemu dengan Bapa, kita juga belajar taat. Kita juga bisa taat. Oleh karena itu, ketaatan kita itu akan membawa kita semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak taat, maka kita tidak akan bisa semakin serupa dengan Bapa. Mengapa? Karena kita lebih nuruti diri kita sendiri kan? Lebih nuruti keinginan kita sendiri kan? Bagaimana kita bisa serupa dengan Bapa? Yang ada malah kita serupa dengan teman-teman kita. Oleh karena itulah mengapa anak-anak kehilangan identitas dan mereka lebih sama dengan orang-orang yang ada di luar. Karena satu, papanya tidak bisa dijadikan teladan. Yang kedua, anaknya nggak mau taat kepada orang tua. Nah, dua hal ini yang harus beres di dalam dunia kekristenan. Oleh karena itu yang menjadi penting adalah dua hal ini. Yang pertama, seorang papa harus bisa menjadi teladan. Yang kedua, anak-anak belajar untuk taat. Supaya kita kalau semakin kita taat kepada orang tua, semakin lama kita semakin serupa dengan Bapa kita. Nah, di dalam dunia kekristenan, perhatikan baik-baik. Di dalam dunia kekristenan, hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu bukan hanya status, tetapi keberadaan kita adalah sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita memiliki target, yaitu bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan Tuhan tetapkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Katakan amin. Menjadi ahli waris kerajaan Allah itu adalah menjadi orang-orang yang akan menerima janji-janji Tuhan secara luar biasa. Oleh karena itu betapa pentingnya kita itu untuk menjadi semakin serupa dengan Bapa kita. Karena nanti target kita akan menjadi ahli waris. Jadi yang pantas untuk menjadi ahli waris adalah anak yang bisa dipercaya. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau punya anak, sukanya main game aja. Nggak pernah belajar. Dikasih tahu berontak.
kemudian bikin ulah di luaran sana, bikin ulah di mana-mana. Apakah anak-anak seperti ini nanti dipercaya harta warisan? Oh, nggak mungkin. Kalaupun kita percaya, sebentar harta itu akan habis karena digunakan menjadi tidak benar. Justru orang tua yang salah yang memberikan harta kepada anak-anak yang seperti ini. Oleh karena itu, sebagai anak-anak yang baik, kita sebagai orang yang percaya yang merupakan anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Ya memang kita percaya pada Tuhan Yesus, tetapi pertanyaannya apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayat yang melandasi dari firman Tuhan hari ini, kita akan buka di Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Akan saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu perhatikan kata semua orang di sana. Artinya bahwa semua orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus diberinya kuasa. Nah, banyak pengertian yang salah tentang kata kuasa ini. Ayat ini sering diartikan bahwa kalau kita sudah jadi orang Kristen, kita dengan mudah bisa mengusir iblis, dengan mudah kita bisa menumpangkan tangan ke atas kepala orang sakit, dengan mudah kita bisa mengklaim untuk bisa punya rumah, punya mobil, dan berasal dari tangan kita karena kita berkuasa. Bukan Bapak Ibu, kuasa yang dimaksud di sini itu adalah kuasa yang disebut sebagai exousia. Katakan sama-sama saya, exousia. Exousia itu bukan kuasa untuk bisa menjadikan orang sakit jadi sembuh, untuk menumpangkan tangan ke atas rumah, atau ke atas jalan, ke atas tanah yang kita injak. Bukan seperti itu. Kuasa yang dimaksud exousia itu adalah hak istimewa. Kuasa menyembuhkan orang sakit dan lain-lain tadi, itu disebut dunamos, menggunakan kata dunamos di dalam Alkitab. Kan beda kan? Nah, di kata kuasa ini menggunakan kata exousia. Exousia itu berarti adalah hak istimewa, privilege dari Tuhan untuk setiap orang-orang yang menerimanya. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya ada supaya, kata supaya di situ itu berbicara masalah tujuannya. Bukan kemudian diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kadang-kadang kata supayanya dihilangi. Justru kata supaya itu penting. Mengapa? Karena kata supaya itu bicara masalah proses. Jadi kita diberi hak istimewa agar kita menjadi anak-anak Allah. Siapa yang diberi hak untuk itu, untuk menjadi anak-anak Allah? Firman Tuhan berkata, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain, Bapak Ibu. Kalau agama-agama yang lain, tidak ada satupun mereka yang berkata kepada Tuhannya, Bapa. Mengapa demikian? Karena memang mereka tidak diberi hak istimewa untuk menjadi anak. Hubungan antara mereka dengan Tuhannya itu adalah hubungan yang timbal balik, simbiosis mutualisme. Tuhannya dipuja-puja, diberi makan sesajen, kemudian mereka dengan cara ibadah mereka melakukan ibadah mereka supaya Tuhannya disenangkan dan tidak mendatangkan malapetaka. Ya, hubungannya timbal balik supaya mereka nanti usaha-usaha mereka diberkati. Di dalam kekristenan tidak demikian. Jadi kalau ada pengajaran yang mengarahkan ke yang demikian, berarti itu sebuah kesalahan. Nah, di dalam kekristenan itu hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan antara seorang anak dan bapa. Tetapi anak dengan kualitas seperti apa? Kualitas anak-anak yang menerima Tuhan. Tidak semua orang Kristen bisa menerima Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang hanya menjadikan kekristenannya itu sebagai agama. Tetapi bagi Bapak Ibu semuanya yang saat ini mendengarkan khotbah gereja GBTEK, Bapak Ibu harus memastikan bahwa kita benar-benar menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya penguasa tunggal di dalam hidup kita. Yaitu siapa? Mereka yang percaya dalam namanya, yaitu orang-orang yang menyerahkan diri secara total kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada kata yang penting di situ selain kata eklesia, yaitu kata anak-anak Allah. Kata anak-anak Allah di sana menggunakan kata teknateo. Anak-anak Allah itu teknateo. Teknateo itu artinya adalah keturunan atau pewaris gen yang sah.
sebagai pewaris yang sah. Bapak Ibu, ada banyak kata anak-anak yang dipakai di dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani. Ada huios, ada notos, ada paidion, ada banyak kata-kata yang dipakai. Paling enggak yang saya ingat itu 6. Tapi sebenarnya ada lebih. Nah, tetapi kata yang dipilih oleh Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu menggunakan teknateo. Kebetulankah? Tidak. Tuhan memilihkan setiap kata-kata di dalam firman-Nya. Nah, kata tekna itu artinya adalah pewaris keturunan. Jadi Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya bicara demikian. Semua orang yang menerimanya diberinya hak istimewa supaya nanti mereka menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka? Yang percaya dalam namanya. Jadi bagi orang-orang yang mau menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah, maka orang ini kualitas anak-anak Allahnya bukan hanya berupa pengakuan. Bukan hanya berupa status, oh aku sudah Kristen berarti aku sudah anak Allah. Bukan. Tetapi berkualitas tekna. Kata tekna itu berasal dari akar kata teknon. Artinya adalah pewaris yang sah. Harus mewarisi yang sah. Apanya yang sah? Karakter kita itu harus serupa dengan Bapak kita. Jadi kalau kita di dalam keluarga begitu ya Bapak Ibu ya, anak-anak kita itu kan serupa dengan kita. Entah itu cara ngomongnya, cara makannya, cara bersenda guraunya itu sama dengan orang tuanya. Kalau hubungannya benar nih ya, kalau hubungannya benar akan sama dengan orang tuanya. Itu baru diakui sebagai anak karena memang dia membawa gen, dia membawa DNA papanya. Dia membawa sifat-sifat papanya, tetapi bermasalah kalau seorang anak lebih mirip sama tetangganya. Nah ini kan berarti bukan anaknya orang tua yang dimaksud. Ya anaknya tetangga berarti kan. Nah orang-orang yang percaya seperti itu Bapak Ibu, ketika Tuhan menjadikan kita teknateo, teknon ya, orang-orang yang merupakan keturunan-keturunan dari Allah, maka karakter kita pun harus sama dengan Bapa di surga. Sekarang pertanyaannya, karakter apa yang kita miliki yang serupa dengan Bapa di surga? Apakah kita mudah mengampuni? Bapak Ibu yang bisa jawab sendiri ya. Apakah kita mudah bersabar? Bapak Ibu yang bisa jawab sendiri kan. Apakah kita mudah memberi? Bapak Ibu yang bisa jawab. Nah hal itu gunanya adalah supaya nanti kita dipersiapkan untuk menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 17. Saya ajak Bapak Ibu ya membuka Roma 8 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, dan jika kita adalah anak, teknon ya, kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Benar ya Bapak Ibu ya? Teknon, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dijadikan teknon, anak-anak Allah yang sah, kita nanti akan menerima warisan dari Tuhan yang menerima bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang diterima oleh Tuhan Yesus, kita pun juga akan terima. Yesus ketika menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib, pada saat itu Tuhan menjadikan Allah, menjadikan dia menjadi raja di dalam kerajaannya. Kita tidak mungkin sesempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita nanti akan berkuasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya kita mendapatkan otoritas dari Tuhan Yesus. Itu adalah tujuan yang akan kita capai bersama-sama. Oleh karena itulah, mengapa disebut di dalam ayat Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya akan diberikan hak istimewa supaya nanti mereka menjadi teknonnya Tuhan. Harus menjadi anak yang berkualitas teknon. Nah, oleh karena itulah sebutan sebagai anak Allah itu bukan cuma sebutan saja. Bukan karena kita Kristen, bukan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus lantas kita menjadi anak Allah, bukan demikian. Tetapi anak Allah itu adalah sebuah
keadaan kita. Jadi kalau kita masih bangga bahwa kita menjadi anak Allah hanya karena kita jadi orang Kristen, itu salah, kebanggaan yang salah. Justru Tuhan Yesus ingin Bapak Ibu semuanya berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Artinya berkeadaan sebagai anak-anak Allah itu atau teknon theo, ya, orang yang semakin lama semakin serupa dengan Bapa kita. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kekristenan kita harus kita lalui dengan sebuah jalan yang panjang sampai kita serupa dengan Tuhan Yesus. Sampai kapan itu? Sampai kita menutup mata. Masalahnya kita tidak pernah tahu kapan waktu itu datang. Satu-satunya hal yang harus kita kerjakan di bumi adalah kita benar-benar membuat diri kita, dandani diri kita supaya semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus itu tentunya bukan karena usaha kita. Lah, usahanya siapa, Pak? Dari tadi kan bilang kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Only by His grace. Hanya oleh kasih karunia yang membuat kita bisa serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Caranya gimana? Nanti ketika kita akan pelajari. Tetapi yang Bapak Ibu perlu ketahui, kalaupun kita menjadi orang yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus, itu bukan karena usaha kita, tetapi semuanya oleh karena kasih karunia. Mengapa saya katakan demikian? Supaya kita nggak jadi sombong. Supaya kita jangan merasa bahwa kita adalah orang yang paling baik, paling benar. Jangan. Supaya kita tahu bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Kita baca Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini kita tahu nih, siapa itu yang disebut sebagai anak-anak Allah? Yaitu semua yang dipimpin oleh Roh Allah. Jadi perannya apakah peran kita? Bukan. Perannya karena peranan Roh Allah, Roh Kudus di dalam hidup kita. Tugas kita adalah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus bersedia tunduk dan dipimpin oleh Roh Kudus baru disebut sebagai seorang anak Allah. Jadi sebutan anak Allah itu sekali lagi bukan karena kita jadi orang Kristen lantas dengan mudah kita sudah langsung klik sudah menjadi anak Allah, bukan. Tetapi ketika orang-orang yang percaya kepadanya bersedia untuk dipimpin oleh Roh Allah. Kata bersedia atau yang dipimpin oleh Roh Allah menggunakan bahasa Yunani pneumati theo agontai. Kita tadi sudah belajar theo ya. Nah, kata pneumati artinya adalah roh, theo adalah Allah. Nah, dipimpin itu menggunakan kata agontai. Apa arti agontai? Bagaimana seseorang yang dipimpin oleh Roh Allah itu? Dipimpin oleh Roh Allah itu adalah memberi diri kita untuk dipimpin, digandeng, diarahkan oleh Roh Kudus. Dan oleh karena itulah kita pun harus bersedia dipimpin tanpa batas. Artinya apapun yang dikatakan oleh Roh Kudus, jalan. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Gak usah banyak tanya, ikuti pimpinan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Nanti kita akan belajar, sabar ya Bapak Ibu. Nah, hal ini akan menghasilkan orang yang memiliki gairah, orang yang memiliki spirit, orang yang memiliki hasrat yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Bapak Ibu bersedia dipimpin oleh Roh Allah, 1 kali, 2 kali, 3 kali, lama-lama orang-orang seperti ini pasti akan memiliki gairah yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang disebut keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, ketika kita menjadi orang-orang yang disebut anak-anak Allah bukan karena kita ini orang yang baik, tetapi karena Roh Kuduslah yang menuntun hidup kita. Itu adalah anugerah dari Roh Kudus. Permasalahannya adalah, maukah kita dipimpin oleh Roh Allah? Kebanyakan orang, walaupun orang Kristen sekalipun, maunya dirinya sendiri yang mendapatkan keuntungan.
Bahkan kalau perlu Tuhan yang harus mengikuti keinginannya dia. Tuhan, aku mau ke sana. Aku ingin punya rumah seperti ini. Aku ingin punya mobil seperti ini. Aku ingin sembuh yang seperti ini. Aku kepingin senang yang seperti ini. Saudara, yang menjadi pemimpin bukan kita. Yang menjadi pemimpin adalah Roh Kudus. Jadi berhenti untuk kita mendikte Tuhan. Karena Tuhan justru yang lebih tahu apa yang kita perlukan. Amin. Nah, di dalam apa yang kita katakan tadi ya, yaitu hak istimewa ya, tadi masih ingat ya, exousia. Nah, dalam hal ini, exousia ini, hak istimewa ini, saya bagi menjadi 4 hal. Hak istimewa atau exousia apa saja yang menjadikan kita berproses supaya kita menjadi anak Allah. Ada 4 hal yang saya singkat dengan dirga. Ya, gampang-gampang untuk mengingatnya ya. Dirga. Ada A, huruf A-nya agak hijau, nanti saudara akan tahu. Sebenarnya menggunakan 4 kata yang dipakai 4 huruf ya ini ya, D, I, R, G. Saya kasih A biar mudah pengucapannya. Dirga. Yang pertama D. D itu artinya orang yang berproses untuk menjadi anak Allah. Hal yang pertama dia harus menerima penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, hak istimewa itu kita diberikan Injil yang menyelamatkan jadi tadi hal yang pertama adalah penebusan kita dari dosa oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Injil yang menyelamatkan. Yang ketiga, Roh Kudus. R ya. Darah Tuhan Yesus, penebusan oleh darah Tuhan Yesus, Injil yang menyelamatkan. Yang ketiga, Roh Kudus yang menuntun kita kepada kebenaran. Dan yang keempat, penggarapan Allah melalui setiap peristiwa di dalam hidup kita. Kita akan melihat satu demi satu. Penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 19 sampai 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan ya buat Bapak Ibu semuanya. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudara. Ini artinya penebusan darah Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya berbicara masalah hidup kita yang kemudian mengiring Tuhan jadi orang Kristen. Bukan. Tetapi penebusan oleh darah Tuhan Yesus itu harus memastikan bahwa kita tidak boleh menjadikan tubuh kita itu menjadi milik kita sendiri. Mengapa? Karena hidup kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu harus membuat diri kita ini semakin hilang. Dan Tuhan Yesus itu semakin kelihatan artinya semakin berkuasa dalam hidup kita. Mengambil alih. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Katakan Bapak Ibu, kau ambil alih seluruh hidupku. Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu berbicara mengenai apakah kita bersedia menyerahkan secara total hidup kita, itu yang disebut percaya. Supaya hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Nah, banyak orang Kristen itu hanya menganggap bahwa menerima penebusan darah Tuhan Yesus Kristus itu justru untuk keuntungan dirinya, bukan? Oh, nanti aku bisa kaya. Aku bisa punya mobil yang aku sukai, aku bisa sembuh dari sakitku. Aku bisa jalan-jalan kemanapun. Aku bisa menjadi orang yang terkenal karena melayani Tuhan. Kan orang seperti itu mikirnya. Nah, ini adalah dasar berpikir yang salah. Karena dasar berpikir yang benar adalah ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita tidak punya lagi penguasaan atas diri kita. Bahkan hidup kita pun menjadi milik Kristus. Karena apa? Karena kita sudah lunas dibayar. Jadi kalau ada orang Kristen malah mendikte Tuhan, itu jelas orang itu tidak mau menerima penebusan oleh darah Tuhan Yesus. Hak istimewanya nggak punya.
Ya dia mungkin bisa saja mengaku kemana-mana jadi anak Allah. Tetapi kenyataannya, bukti menunjukkan dia sama sekali tidak menunjukkan dirinya sebagai anak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang percaya kepada penebusan darah Tuhan Yesus Kristus itu, tidak mungkin dia menolak untuk dipimpin Roh Kudus. Mengapa? Karena hidupnya bukan dia lagi. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi menolak untuk dipimpin oleh Roh Kudus sama dengan menolak penebusan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun bisa jadi kita masih beragama Kristen. Jadi Bapak Ibu, kekristenan kita harus sampai kepada satu titik, yaitu apa? Kita harus bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak boleh menolak pimpinan Roh Kudus, karena menolak pimpinan Roh Kudus sama saja kita dengan menolak penebusan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, penebusan oleh darah Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Injil yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu, Injil itu bukan hanya pernyataan bahwa Yesus itu juru selamat. Kita kan sering kali ya, yang penting kita sebarkan Injil apa, yang penting Yesus juru selamat. Ya udah kabarkan kemana-mana Yesus. Bukan, itu masih judulnya. Belum isinya. Isinya adalah seseorang harus bersedia diubah pikirannya. Diubah pikirannya oleh Tuhan supaya bertobat. Jadi Injil itu menyelamatkan orang. Membuat seseorang itu berubah cara berpikirnya. Roma 12 ayat yang pertama menyatakan, kita buka sama-sama ya Bapak Ibu ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, kalau tidak salah saya waktu terakhir ketemu Bapak Ibu di ibadah di BTEK, saya menyampaikan ayat ini, bukan? Saya ingatkan kembali bahwa ayat ini menegaskan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak boleh serupa dengan dunia ini. Artinya hidupnya harus mau diubah. Diubah pembaruan budi, diubah akal pikiran kita. Makanya kenapa kata metanoia itu ya, kata metanoia itu diartikan di dalam bahasa Indonesia menjadi kata bertobat. Metanoia itu sendiri artinya adalah perubahan pikiran. Jadi pikiran kita yang harus diubah lebih dulu. Supaya pikiran kita bisa serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Supaya pikiran kita bisa mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Nah kalau orang-orang tidak mau diubah pikirannya, nggak mau bertobat, maka orang-orang seperti ini tidak akan pernah mengenal Injil. Jadi Injil yang dimaksud itu adalah Injil yang menyelamatkan orang-orang yang dulunya memiliki cara hidup yang sama dengan dunia, menjadi orang-orang yang berubah cara berpikirnya. Nah, terus Injilnya di mana Pak? Kabar sukacitanya di mana Pak? Kabar sukacitanya adalah ketika kita mau diubah pikiran kita, maka Tuhan menjadikan kita menjadi orang-orang yang akan mewarisi kerajaan Allah, menjadi teknon-teknonnya Tuhan. Itu kabar gembira. Mengapa? Karena bukan kabar gembira di dunia ini. Karena dunia ini sifatnya sementara. Apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini, kita jadi semakin dekat dengan kematian. Sewaktu-waktu kita bisa mati, sewaktu-waktu kita bisa meninggalkan dunia ini. Artinya hidup di dunia ini terbatas sekali. Tetapi hidup yang sesungguhnya adalah kita berada di dalam kerajaan Allah. Disitulah kehidupan kita yang selama-lamanya. Nah, kehidupan yang selama-lamanya itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mau diubah cara berpikirnya, itu berita sukacita yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan kita itu bukan menyelamatkan hanya di tempat ini, tetapi lebih besarnya menyelamatkan kita untuk kehidupan kita setelah kematian. Karena itu hidup kita yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu bukan bergumul bagaimana melakukan yang baik dan yang jahat. Saya ulangi sekali lagi ya, khotbah saya beberapa saat yang lalu di GBTEK.
Tetapi adalah bagaimana orang Kristen itu standarnya sudah berada di atas orang-orang dunia. Kalau agama-agama di dunia ini, mereka mengajarkan hanya menjadi orang yang baik. Tetapi di dalam kekristenan, kebaikan itu menjadi standar yang terendah. Coba baca sekali lagi ya. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nggak boleh serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Berubahlah oleh pikiranmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pergumulannya kita, orang-orang yang percaya sudah bukan lagi mengerjakan yang baik dan yang jahat. Tetapi adalah bagaimana kita melakukan, mengerjakan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi target kita tidak ringan. Sebagai orang yang percaya, target kita cukup berat. Aduh, nggak bisa Pak Pendeta, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang nggak bisa, engkau sedang merendahkan kekuatan Roh Kudus yang bisa mengubah hidupmu. Yang paling penting adalah kita memiliki kemauan untuk dipimpin oleh Roh. Maka Roh akan memimpin. Kalau enggak ya nggak bisa. Salah satu fungsi Roh Kudus adalah menuntun kita kepada kebenaran. Ini adalah hal yang ketiga yang merupakan hak istimewa. Tadi yang pertama, penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa tadi? Injil yang menyelamatkan. Yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan kepada kita memiliki fungsi menuntun kita kepada segala kebenaran. Di dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau kita berkata bahwa kita ini hidup oleh karena Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Ayat ini senada tadi dengan ayat di Roma 8 ayat 14. Maka hidup kita haruslah dipimpin oleh Roh. Tetapi ada yang berbeda. Kata yang dipakai Bapak Ibu. Aizonen, ya, aizonen, pneumatikai stoikomen. Nah, tak susah ya bahasa Yunani ya. Nah, yang paling penting perhatikan aja kata-kata yang kuning ini Bapak Ibu, huruf yang kuning ini. Kata hidup menggunakan kata zonen, berasal dari akar kata zao. Artinya adalah hidup kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan. Kehidupan kita setiap hari harus kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Jadi jikalau kita hidup setiap hari oleh Roh, baiklah hidup kita stoikomen oleh Roh Kudus. Stoikomen, kata stoikomen berasal dari kata stoikeo. Artinya adalah seirama. Seirama itu seperti prajurit yang berbaris. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Mereka berbaris dengan rapi. Dan dipimpin oleh satu orang komandan kan. Nah itulah hidup yang seirama dengan Tuhan. Artinya hidup kita harus tertib seperti Roh Kudus. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyuruh kita untuk berangkat ke kanan, ya kita ke kanan. Roh Kudus sudah menyatakan kepada kita, jangan ngomong kotor ya. Jangan teruskan ngomong kotormu. Berhenti sampai di sini. Belajar untuk taat. Itulah yang disebut Roh Kudus. Menuntun kita kepada segala kebenaran. Ingat nggak Bapak Ibu? Ketika mau bikin dosa, Roh Kudus ingetin, jangan ngomel. Stop. Beri kata-kata berkat. Itu Roh Kudus yang mengingatkan kepada kita semuanya. Jadi kalau hidup kita setiap hari bersedia dipimpin oleh Roh Kudus dari hal yang kecil seperti itu, lama-lama, maka kita akan seirama dengan Tuhan. Kita bisa mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena kita sudah seirama dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika seseorang tidak taat kepada Roh Kudus, itu gambar yang ada di dalam Alkitab itu seperti ini. Tingkatan ketidaktaatan orang kepada Roh Kudus itu hal yang pertama, ketidaktaatan yang pertama adalah menuruti keinginan sendiri, dan ini yang sering terjadi. Orang mengaku punya Roh Kudus, bahkan bisa bahasa roh yang canggih banget. Tapi kalau dia masih menuruti keinginan sendiri, sudah jelas dia bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Sudah jelas dia tidak taat kepada Roh Kudus. Nah, hal yang kedua, step yang kedua, sebagai orang yang tidak taat kepada Roh Kudus, setelah dia mulai menuruti keinginan sendiri, maka dia akan mulai mendukakan Roh Kudus. Dan di titik inilah menurut Yesaya 63 ayat yang ke-10 itu adalah dosa.
Jadi dosa itu dimulai dari hal yang pertama karena kita lebih banyak nuruti keinginan sendiri. Makanya Bapak Ibu, kekristenan itu bukan berbicara masalah Tuhan yang harus kita sesuaikan dengan keinginan kita. Tuhan yang kita suruh-suruh itu salah jelas. Itu adalah penyesatan. Justru kita yang harus ikuti Tuhan. Walaupun jalannya yang ditempuh nggak enak, iya nggak enak. Tetapi itu jalan yang Tuhan pilihkan untuk kita dan pasti akan membawa kebaikan buat kita semuanya. Nah kalau kita menuruti keinginan sendiri, terus menuruti keinginan sendiri, lama-lama juga pasti akan mendukakan Roh Kudus. Dan di titik itulah kita berdosa di hadapan Tuhan. Nah setelah itu, karena Roh Kudus sering didukakan, maka 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 menulis tentang memadamkan Roh Kudus. Artinya, peran Roh Kudus untuk menuntun kita kepada segala kebenaran, kita padamkan sendiri. Kita matikan sendiri. Nah orang-orang seperti ini kan biasanya orang-orang yang diperingatkan oleh Roh Kudus nggak mau dengerin. Jangan terusin dosa. Jangan perselingkuhan itu dosa loh. Malah dinikmati. Itu jelas memadamkan Roh Kudus. Nah di titik itulah nanti Roh Kudus tidak akan berbicara lagi dalam hidup kita. Roh penurut, daging lemah. Roh tidak akan terus-menerus berbicara kepada kita kalau kita mau memadamkan roh. Dan titik yang paling bahaya adalah menghujat Roh Kudus. Setelah orang memadamkan Roh Kudus, maka dia bisa menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus memungkiri kekuatan Roh Kudus di dalam dirinya. Kita buka ya, Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Apa konsekuensinya? Lukas 12 ayat yang ke-10. Firman Tuhan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Firman Tuhan nulisnya seperti ini. Saya dulu waktu masih belum belajar teologi ya, saya bingung dengan ayat ini. Kok bisa ya menghujat anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, masih diampuni. Tapi Roh Kudus kok enggak ya? Nah ayat ini sebenarnya menyiratkan bahwa orang yang menghujat Roh Kudus itu artinya dia sudah pada satu titik, sudah tidak mau mendengarkan Roh Kudus. Hidupnya suka-suka sendiri tuh, menuruti keinginan sendiri. Dari hal yang paling dasar sampai memadamkan Roh Kudus. Bisa enggak orang seperti ini mewarisi kerajaan Allah? Dipercaya untuk kerajaan Allah? Jelas tidak bisa. Walaupun dia orang Kristen sekalipun. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, oleh karena itulah orang yang menghujat Roh Kudus, dikatakan di dalam firman Tuhan itu, tidak akan diampuni. Mengapa? Karena dia pasti nggak mau dengerin Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya fungsi kita sebagai anak yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mau berjalan beriringan dengan Roh Kudus, stoikome. Nah yang terakhir, kalau tadi hak istimewa yang kita terima adalah penebusan oleh darah Tuhan Yesus. Yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Injil yang menyelamatkan. Yang ketiga adalah Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan yang terakhir ini, penggarapan Allah melalui setiap peristiwa dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu, ayat ini hanya berlaku buat orang yang mau mengasihi Tuhan. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Allah akan bekerja di dalam segala hal dalam hidup orang ini. Bapak Ibu masih ingat dulu ketika pertama kali percaya pada Tuhan Yesus kan? Semua peristiwa di dalam hidup kita, baik yang enak, nyaman atau tidak nyaman, tidak enak, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi orang yang tahu kebaikannya itu, kebaikan apa yang ada di dalam setiap peristiwa, setiap masalah dalam hidupnya, hanya orang yang mengasihi Dia yang mengerti hal itu. Orang yang tidak mengasihi Tuhan tapi mengasihi diri sendiri, justru malah mempertanyakan, Tuhan, hal baik apa yang Tuhan berikan kepadaku di peristiwa ini. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, mungkin orang-orang terdekat kita berpulang ke rumah Bapak. Saya pun sendiri barusan ditinggal oleh om saya, om yang sangat perhatian kepada hidup saya ya, di Klaten sana. Saya barusan ditinggal, juga meninggal karena COVID. Saya sedih sekali Bapak Ibu. Tetapi saya tahu
Dengan kematiannya om saya itu, Tuhan mengajarkan yang namanya kesetiaan pada Tuhan. Karena om saya setia sekali sama Tuhan. Usianya masih sekitar 65, barusan aja pensiun, tetapi hidupnya benar-benar diabdikan untuk melayani Tuhan. Saya bisa mengambil hikmahnya dari sana. Tetapi hikmah yang terbesar adalah om saya sedang berpulang ke rumah Bapak. Lagi pulang ke rumah Bapak di surga yang dimana nanti saya pun akan ke sana. Nah, Bapak Ibu, bagi kita yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih di masa-masa seperti ini, ketahuilah Tuhan membawa kebaikan buat Bapak Ibu semua. Ya, kita sedih, iya. Tetapi yang perlu kita tahu, semua peristiwa di dalam hidup kita Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Bukan hanya itu. Kalau di masa-masa seperti ini, engkau nggak punya banyak uang lagi, nggak seperti dulu. Kebaikannya adalah Tuhan sedang ngajarin kau untuk irit, Tuhan ngajarin kau untuk rasional dengan uang, tidak mengambur-amburkan uang. Amin. Itu artinya Tuhan sedang mengajar kita untuk mengendalikan diri. Luar biasa. Karena nanti kita di surga pun, kita harus memiliki sifat-sifat yang seperti Allah inginkan, buah-buah roh, termasuk salah satunya pengendalian diri. Jadi Bapak Ibu, ayat ini berlaku hanya bagi orang yang mengasihi Tuhan, yaitu orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apa itu orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan? Dia tahu bahwa hidupnya dipanggil untuk semakin lama, semakin serupa dengan Kristus. Jadi keselamatan itu yang ada di dalam Kristus bukan hanya memindahkan kita dari neraka ke surga atau menghindarkan kita dari api neraka, bukan. Terlalu kecil kalau keselamatan hanya seperti itu. Keselamatan yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita semuanya adalah untuk mengembalikan manusia kita kepada rancangan Allah yang semula, supaya kita nanti berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Tetapi kali ini bukan di bumi, bukan di Eden, tetapi di dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, syaratnya cuma satu. Apakah kita mau diubah oleh Tuhan? Menjadi semakin serupa dengan Tuhan, supaya kita menjadi teknonya Tuhan. Supaya kita memiliki karakter Bapa kita di surga. Semuanya tergantung Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu bersedia untuk diubah oleh Tuhan, mari berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan, Allahku yang luar biasa, terima kasih pada kesempatan kali ini kami diajar untuk kami diubahkan oleh Roh-Mu Tuhan, supaya kami bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kami bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, kami adalah anak-anak-Mu yang merupakan ahli waris dari setiap janji-janji-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kalau ada beberapa di antara kami yang masih tidak membawa, tidak menyukakan, tidak membawa sukacita buat Engkau Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami mau berubah. Kami mau diubahkan oleh Roh Kudus supaya Roh Kudus menuntun kami kepada segala kebenaran. Dan ketika kami diubahkan, disitulah Tuhan mendapati kami ingin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari jamah kami Tuhan, supaya semakin lama kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus mari terus berbicara di dalam hati kami semuanya, sehingga membawa kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sebagai keluarga Allah, sekali lagi kita mau untuk hidup dipimpin Roh Allah, dan kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Mari kita pujikan bersama keluargaku. Dalam satu kasih dengan bersehati
setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati berjanji setia sampai akhir Untuk mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Yesus. bersama keluarga, Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita menundukkan kepala berdoa. Inilah kerinduan hati kami Bapa. Inilah hati kami yang kami bawa kepadamu. Tuhan, kami rindu benar-benar boleh menjadi keluarga Allah, keluarga yang dikasih oleh Allah, menjadi Tuhan orang-orang yang mempunyai hak Tuhan mewarisi kerajaan surga. Itu sebabnya kami menyerahkan kehidupan kami. Bimbing kami dan tuntun kami Bapa, agar dalam minggu ke depan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau membimbing kami, Roh Kudus memberikan kekuatan, dan kami punya tekad untuk terus menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dan semua yang mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini. Biar kami mempunyai satu tekad untuk benar-benar menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan rakyat kami Indonesia dalam menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Bila Tuhan senantiasa berkarya untuk menolong kepada kami, memakai kami untuk menjadi alat-alat Tuhan, agar benar-benar semua boleh kami lalui dengan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik itu ada di rumah sakit, di rumahnya, yang sedang isoman, kami serahkan mereka semua. Kuatkan iman mereka Bapa, agar mereka tetap boleh memandang kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami mohonkan berkat-Mu atas hidup kami. Saudaraku sekalian, marilah arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Allah.
kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Dan pulanglah sekarang, kembalilah dalam aktivitasmu sehari-hari dengan berkat dan anugerah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Allah katakan amin. Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Hayati lagu ini. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Sekali, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Marilah kita mengambil saat teduh, mengambil komitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ibadah selesai. Selamat menikmati berkat Tuhan. Selamat berbakti senantiasa dalam hidupmu sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.